Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang materi kalkulus ya. Nah, di kalkulus sendiri itu sebelum kita masuk ke kalkulusnya, kita belajar dulu pengantarnya atau istilahnya alat-alat atau senjata-senjata yang akan kita gunakan saat mempelajari kalkulus. Nah, di sini ada 7 subbab ya yang akan kita pelajari di bab pengantar ini. Sengaja kita namakan bab 0 karena ini bukan kalkulusnya gitu ya. Nanti kalkulusnya kita mulai dari bab 1. Jadi kita namakan ini bab 0 kayak gitu. Nah, di sini ada 7 subbab. Yang pertama ada sistem bilangan dan logika ya. Ini yang pertama akan kita pelajari. Kemudian nanti ada pertidaksamaan dan nilai mutlak. Ada sistem koordinat kartesian, menggambar grafik, fungsi dan grafiknya, operasi pada fungsi dan fungsi trigonometri. Nah, jadi kita langsung saja ya belajar ke subbab pertama yaitu tentang ini sistem bilangan dan logika. Oke. Nah, gini teman-teman. Jadi di sistem bilangan ini kita sebenarnya udah pada tahu gitu ya dari sejak SD juga sudah diperkenalkan tentang bilangan. Nah, sekarang kita akan coba untuk review lagi lah ya. Kita mulai dari bilangan asli. Bilangan asli. Nah, bilangan asli ini punya simbolnya itu kayak gini ya. Kayak huruf N, tapi ada garis 2 gitu. Nah, ya mungkin ini dari kata natural gitu ya, bilangan asli. Apa aja angkanya? Ada yang masih ingat? Ya, betul ya. Dari mulai angka 1, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu ya, itu bilangan asli. Kemudian ada juga yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat. Nah, kalau bilangan bulat, ini adalah apa ya, perluasan dari bilangan asli. Lambangnya itu huruf Z. Kayak gini. Nah, ini perluasan dari bilangan asli. Jadi kalau bilangan asli ini kan dia nggak punya ini ya, nggak punya negatif. Nah, dari bilangan bulat itu dia jadi dimulainya dari negatif. Misalnya dari minus 2, minus 1, ada 0 juga masuk, 1, 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi bilangan bulat ini lebih besar daripada bilangan asli ya, karena dia ada negatifnya, memiliki bilangan negatif. Kemudian ada juga yang namanya bilangan rasional. Bilangan rasional. Nah, kalau bilangan rasional lambangnya Ki ya. Nah, kalau bilangan rasional itu kan kalau di bilangan bulat dia bilangannya bulat semua gitu ya. Nah, kalau di bilangan rasional dia memuat pecahan gitu. Nah, jadi bilangan bulat itu semua bentuknya yang bentuknya paper key ini. Di mana P dan Q-nya ini bilangan bulat ya, anggota bilangan bulat. Tapi Q-nya tidak boleh sama dengan 0 karena nggak boleh melakukan pembagian dengan 0 ya. Nah, jadi intinya bilangan rasional itu adalah bilangan yang bentuknya P per Q, pecahan lah. Kayak misalnya contohnya apa ya? Contoh misal setengah gitu ya. 2/3. Kalau satu juga termasuk bilangan rasional ya. Satu. Kenapa? Karena satu itu kan 1/1. Nah, bisa dalam bentuk pecahan kayak gini. Ya berarti dia bilangan rasional juga gitu ya. 2. 2 juga sama. Kenapa? Karena 2 bisa dibentuk 2 dibagi 1. Nah, kan? Berarti kalau 2 dibagi 1 ini berarti ya dia bentuknya pecahan, berarti rasional. Intinya bilangan rasional atau siki ini tuh bentuknya P per Q gitu ya. Apapun yang bentuknya P per Q itu adalah bilangan rasional kayak gitu. Terus kemudian ada yang lebih besar lagi dari bilangan rasional, ada, yaitu bilangan real. Bilangan real. Lambangnya huruf R kayak gini ya. Ya, bilangan real itu apa? Ya, bilangan real itu semua bilangan ya. Ini bilangan rasional ini tuh enggak lengkap ya. Ada misalnya akar 2 nih. Akar 2. Akar 2 itu bukan bilangan rasional ya, karena akar 2 ini tuh tidak bisa dibentuk dalam bentuk P per Q. Jadi akar 2 ini tuh bilangan irasional. Gitu ya. Nah, jadi bilangan real ini tuh sebenarnya adalah si bilangan rasional ditambah bilangan irasional. Gitu ya. Nah, nantilah kita pelajari di selanjutnya ya tentang bilangan real ini lebih jelasnya. Pokoknya bilangan real ini tuh ya ini. Bilangan rasional ditambah bilangan irasional. Jadi lebih besar lagi. Terus ada lagi
tapi nggak akan kita pelajari. Tapi ini sebagai pengetahuan aja ya, ada yang namanya bilangan kompleks. Nah, ini lambangnya huruf C gitu ya. Kayak gitu. Kalau bilangan kompleks itu tuh yang ada I-nya gitu loh, yang ada ini nih cirinya tuh akar minus 1. Nah, bilangan imajiner gitu ya. Nah, ini bilangan kompleks ini lebih gede lagi ya, bentuknya tuh biasanya A tambah BI gitu ya. Nah, ini dimana A sama B-nya adalah bilangan real ya, dan I-nya ini sama dengan akar minus 1. Nah, itu bilangan kompleks. Jadi kalau kita susun ulang gitu ya, kita simpulkan dari mana sih yang paling besar sama yang paling kecil. Jadi yang paling kecil tuh ya yang N ya, bilangan asli. Bilangan asli ini tuh termuat oleh bilangan bulat, bahkan gak ada sama dengannya sih. Cet gitu ya. Terus bilangan bulat ini termuat oleh bilangan rasional ya. Tadi kan kita udah buktikan bahwa ternyata bilangan bulat itu bilangan rasional ya. Contohnya yang nih. 1 dan 2. Bisa dalam bentuk pecahan. Nah, bilangan rasional juga termuat dari bilangan real, dimuat oleh bilangan real. Karena ini bilangan real itu adalah bilangan rasional ditambah bilangan irasional ya. Akar 2, akar 3, pi. Nah, itu contoh-contoh bilangan irasional ya. Kita tulis deh. Pi, terus tuh akar 3, berarti bilangan Euler dan seterusnya ya. Ini adalah bilangan-bilangan irasional. Nah, bilangan real itu adalah bilangan irasional ditambah bilangan rasionalnya. Makanya bilangan rasional ini pasti termuat di bilangan real gitu ya. Nah, kemudian bilangan real juga ternyata termuat di bilangan kompleks. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalnya B-nya ini sama dengan 0, kan bentuknya bilangan kompleks itu A ditambah BI ya. Nah, kalau B-nya sama dengan 0 berarti jadi bilangan A aja ya. Jadi A aja. A-nya kan di real. Nah, jadi termuat juga di C. Jadi yang paling besar itu bilangan tuh ya bilangan kompleks. Dan yang paling kecil adalah bilangan asli. Maksudnya lebih kecil tuh banyaknya himpunannya gitu ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari nih fokus di bilangan real. Jadi bilangan kompleks nggak akan kita pelajari sekarang ya. Tapi kita akan fokus di bilangan real, yaitu bilangan yang memuat bilangan rasional dan memuat bilangan irasional. Ya, kita review lagi ya. Yang rasional itu yang bentuknya paper key. Kalau irasional tadi apa? Yang bentuknya akar 3, akar 2, yang pokoknya yang nggak bisa dibentuk dalam bentuk paper key gitu ya. Itu bilangan irasional. Nah, bilangan real ini tuh memiliki beberapa sifat istimewa ya. Yang pertama, dia itu memenuhi sifat aljabar. Sifat aljabar. Apa aja sih sifat aljabar tuh? Misalnya kayak ini nih, komutatif, yang kayak gitu-gitu ya. Komutatif, asosiatif, sama satu lagi distributif gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita bilangan real ini kita kasih operasi gitu ya, kasih operasi tambah sama kali. Nah, maka bilangan real ini tuh jadi memiliki sifat aljabar, komutatif. Komutatif itu bisa dibulak-balik, misalnya kalau A ditambah B, misalnya A tambah B, B-nya bilangan real, ini bisa kita bulak-balik jadi B tambah A, gitu ya. Kalau asosiatif itu urutannya, misalnya kita ngejumlahin A tambah B dulu, baru nanti ditambahin C. Ini bisa juga kita ngerjain B sama C-nya dulu yang kita jumlahin, baru nanti jumlahin dengan A. Kayak gitu ya. Nah, itu sifat-sifat aljabar. Terus yang kedua, ada yang namanya sifat urutan. Sifat urutan. Sifat urutan tuh misalnya kayak trikotomi. Trikotomi sama transitif. Oke, kita bahas satu-satu ya. Mungkin ini baru ya, kalau kumulatif, asosiatif, distributif pasti sering dengar lah ya. Nah, kalau kita bahas yang sifat urutan trikotomi. Kalau trikotomi itu gini, misalnya kita punya bilangan X, Y. Ini misalnya bilangan real ya. Bilangan real. Ingat ini tanda yang kayak gini tuh anggota ya, anggota.
Jadi bacanya X dan Y anggota dari bilangan real kayak gitu ya, merupakan himpunan anggota dari bilangan real. Nah, maka di sini tuh terdapat suatu dari pernyataan berikut yang benar. Jadi ada tiga hukum trikotomi ya, sesuai namanya. Tri itu tiga ya. Jadi kalau kita punya X Y anggota bilangan real, maka si X Y ini tuh pasti memenuhi salah satu dari ketiga ini. Yang pertama, X-nya lebih kecil dari Y. Yang kedua, X-nya sama dengan Y. Atau yang terakhir, X-nya lebih besar dari Y. Nah, kayak gitu ya. Jadi trikotomi itu mengatakan jika kita punya bilangan X, Y di real, maka bilangan X, Y ini tuh akan memenuhi salah satu dari ketiga ini. Salah satu aja ya. Salah satu dari ketiga ini. X-nya lebih kecil dari Y, X-nya sama dengan Y, atau X-nya lebih besar dari Y. Betul ya, masuk akal lah ya. Kayak gitu. Itu trikotomi. Terus yang kedua transitif. Kalau transitif itu misalnya kayak gini, kita punya bilangan, kita ganti warna putih dulu. Misalnya kita punya bilangan X lebih besar dari Y. Kemudian kita juga punya bilangan Y lebih besar dari Z. Nah, sifat transitif itu kita bisa menyimpulkan bahwa X lebih besar dari lebih kecil dari Z. Ya, ulangi lagi ya. Jika kita punya bilangan X lebih kecil dari Y dan Y-nya lebih kecil dari Z, maka otomatis X-nya jadi lebih kecil dari Z. Ini masuk akal juga lah. Ya, masuk akal ya. Contoh deh pakai angka biar gampang. Kita punya angka 1, kan ini lebih kecil dari 2. Ya. Dan kita punya angka 2, lebih kecil dari 3. Kesimpulannya, otomatis 1 lebih kecil dari 3 gitu ya. Nah, kayak gitu. Masuk akal ya. Nah, jadi gampang-gampang lah sifat-sifatnya. Dan mungkin yang terakhir ini yang baru nih, ada namanya sifat sifat kelengkapan. 3 kelengkapan. Nah, ini nih hebatnya bilangan real itu tuh dia lengkap. Bedanya dengan bilangan rasional ya. Misalnya ini bilangan rasional. Ada 1 gitu ya, di sini ada setengah, ada 3/2, ada 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, tapi si bilangan rasional itu tuh nggak lengkap. Di sini ada bolong nih, misalnya di sini ada akar 2. Di sini akar 2. Akar 2 itu bilangan rasional. Jadi nanti si garis-garis bilangannya itu ya, si garis-garis bilangan si rasional itu bakal ada bolong. Karena garisnya itu nggak memuat akar 2. Nah, tapi kalau bilangan real gitu ya, ilustrasinya tuh dia tuh lengkap gitu. Karena bilangan rasionalnya ada, bilangan irasionalnya ada. Jadi bilangan real ini tuh jadi kayak sebuah garis nantinya. Garis yang tidak putus, yang nggak ada bolongnya, yang nggak ada patahnya. Nah, makanya tuh bilangan real ini memiliki sifat kelengkapan. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini beberapa sifat dari bilangan real yang akan kita pelajari. Jadi nanti selama belajar kalkulus ini tuh kita makainya bilangan real ya, bukan bilangan kompleks. Oke. Jadi nanti semua angka yang kita sebut bilangan itu adalah bilangan real. Nah, tadi kita telah belajar tentang ini ya, sistem bilangan dan bilangan real dan sifat-sifatnya. Nah, selanjutnya yang penting juga sebelum kita belajar kalkulus itu adalah belajar tentang logika. Nah, kenapa gitu ya? Ini nih, dalam matematika tuh ada suatu pemikiran yang penting gitu ya. Nah, pemikiran penting ini yang dihasilkan itu nanti disebut sebagai teorema. Nah, teorema ini tuh berbeda seperti definisi. Definisi itu yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Definisi itu kayak sebelum-sebelumnya, kayak kita mendefinisikan bilangan asli gitu ya. Bilangan asli yang 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, kita nggak bisa ngebuktikan kenapa sih bilangan asli itu 1, 2, 3, kenapa nggak 0, 1, 2, 3 atau sebagainya gitu. Nah, itu nggak bisa kita buktikan karena ini adalah sebuah definisi. Ya, definisi itu kesepakatan bersama gitu ya, kita harus terima aja gitu. Terima aja ini definisi itu kayak gitu, nggak boleh dipertanyakan. Boleh sih dipertanyakan, maksudnya tidak bisa dibuktikan tapinya ya. Nah, berbeda dengan teorema. Teorema ini tuh harus kita buktikan gitu ya. Kita tuh butuh suatu pembuktian. Nah, teorema ini tuh nantinya tuh bisa kita tuliskan dalam bentuk implikasi. Selalu bisa dibentuk dalam implikasi gitu. Contohnya misal kayak gini implikasi itu, jika P maka Q. Nah, jadi nanti hampir semua teorema tuh bisa dibentuk dalam bentuk ini, jika P maka Q.
Atau biasa disimbolkannya seperti ini. P maka Q. Kayak gitu ya. Nah, jadi makanya kenapa kita penting belajar logika tuh karena nanti hampir semua pernyataan logikanya tuh bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita harus buktikannya ya pakai logika juga gitu ya. Nah, ada dua cara pembuktian kalau P maka Q itu ada dua. Yang pertama ada disebutnya secara langsung ya. Secara langsung. Nah, kalau secara langsung tuh gini, jadi kita asumsikan P-nya benar. Asumsikan P-nya benar. Nah, nanti kita kotret gitu ya, kita pikirkan. Jadi gimana nih? Jadi biar Q-nya jadi benar. Nah, dari asumsi P benar ya. P itu sebuah pernyataan gitu ya. Dari asumsi P benar, gimana sih biar jadi Q-nya benar gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya secara tidak langsung. Tidak langsung. Nah, kalau secara tidak langsung itu kita menggunakan namanya kontraposisi. Masih ingat nggak? Jadi kalau P maka Q itu sebenarnya dia ekuivalen dengan kontraposisinya. Kontraposisinya itu adalah negasi Q maka negasi P gitu ya. Nah, jadi kalau secara tidak langsung kita tuh mengandaikan gitu ya. Kita tuh mengandaikan kalau si negasi Q-nya itu ya benar gitu ya, si negasinya Q benar. Kita kotret berpikir gimana biar menghasilkan si negasi P kayak gitu ya. Nah, jadi ya mungkin di logika itu ada logika dan logika atau dan lain sebagainya gitu ya. Mungkin nanti ini nggak akan kita terlalu detail lah di sini ya, nanti terlalu lama. Tapi yang penting itu si implikasinya ini loh, karena nanti kita akan banyak memakai ini ya untuk membuktikan. Paling nanti kita lihat contoh aja ya kalau belajar logika ini. Nanti setelah ini kita akan masuk ke contoh dari bab 0.1 ini ya. Nah, oke, sekarang kita coba latihannya ya. Nah, yang nomor 1 ini tentang bilangan ya. Nah, tadi ada hal penting gitu ya sebenarnya yang tadi belum kejelaskan, bahwa ternyata ya desimal berulang ini ya, desimal berulang contohnya yang ini, dia tuh adalah bisa dibuat jadi pecahan. Artinya apa kalau bisa jadi pecahan? Ya betul ya, berarti dia itu adalah bilangan rasional ya. Nah, artinya bilangan desimal berulang ini tuh adalah bilangan bilangan rasional. Nah, gimana cara membuktikannya? Gampang ya, cara membuktikannya tuh ya kita bentuk jadi bentuk pecahan. Kayak kita perhatikan bilangan ini ya, 0,123 123 ini 123 terus gitu ya, 123 123 123 terus gitu ya sampai akhir. Nah, untuk membuktikan ini bilangan rasional, kita langkahnya harus membuat bilangan ini jadi bentuk P per Q ya, atau bentuk pecahan. Nah, gimana caranya? Caranya gini, sebenarnya kita eliminasi aja yang berulangnya. Di sini tuh dia berulangnya itu 3 kali ya, 3 bilangan ini, 1 2 3 ini. Nah, berarti caranya kita harus X-nya ini harus dikali dikali 1000. Kenapa dikali 1000? Karena gini, kalau ini dikali 1000 nanti ini jadi gini kan, 1 2 3 1 2 3 kan ini berulang terus ya, 1 2 3 terus. Nah, jadi biar kita itu bisa ngeeliminasi ininya nih, si desimal terakhirnya nih, desimal terakhir yang ini. Ya kan? Nah, ya makanya kita kali dengan 1000. Oke. Jadi intinya kalau di sini berulangnya 3 kali ya. 1 2 3 ya, 3 angka ini berulang. Nah, makanya kita harus kalikan dengan 10 pangkat 3. Kalau 2 kali yang berulang berarti dikali 10 pangkat 2. Nah, kali ini dikali 10 pangkat 3 yaitu 1000. Makanya kita lakukan pengalian dengan 1000. Kemudian habis itu kita eliminasi 1000x dikurangi x. 1000 dikurangi 1 gitu ya. Berarti ini 999x. Yang ini tadi kan udah kita eliminasi, udah jadi habis nih, desimalnya udah hilang. Jadi tinggal sisa 123 aja. Nah, jadi x-nya adalah 123 per 999. Nah, berarti ini anggota bilangan rasional karena dalam bentuk pecahan. Nah, berarti si x ini, si bilangan berulang ini itu adalah bilangan rasional ya. Yang bentuk pecahannya adalah 123 dibagi 999. Nah, kalau nggak percaya coba aja di
kalkulator ya. 123 dibagi 999. Pasti bentuknya jadi 0,123, 123, 123 dan seterusnya. Nah, selanjutnya nomor 2. Ini tentang logika nih. Yo. Benar atau salah kalimat berikut. Yang pertama, jika X lebih besar dari 1, maka X kuadrat lebih besar dari 1. Nah, ini nih buktinya gimana nih? Nah, ini maksudnya yang dinamakan dengan kita harus belajar logika tuh ini. Kita harus bisa membuktikan nih dari yang kita punya asumsi gitu ya. Ini benar gitu ya. Kita harus membuktikan bahwa X kuadratnya juga jadi ini lebih besar dari 1. Gimana caranya? Nah, caranya gini. Kita ketahui bahwa X ini kan lebih besar dari 1. Berarti artinya X positif ya. Dia bilangan positif. Kalau X-nya positif, maka kita halal gitu ya untuk mengkuadratkan kedua ruas. Karena setelah positif itu aman. Berarti yang kiri tinggal kita kuadratkan. Yang kanan dikuadratkan. Yang ini tetap X kuadrat. 1 kuadrat berapa? 1. Nah, jadi udah terbukti ya. Oh, jadi yang awalnya kita mengasumsikan X lebih besar dari 1 itu benar. Ternyata kita punya kesimpulan X kuadratnya juga lebih besar dari 1. Tapi langkah kedua ini tuh hati-hati ya. Karena kita tahu bahwa X-nya selalu positif. Kalau X-nya positif, kedua ruas bisa kita kuadratkan. Gitu. Oke. Kenapa sih kalau negatif nggak bisa? Kalau X-nya negatif bahaya soalnya nanti misalnya nih X-nya sama dengan negatif 1 gitu ya. Kan pertama nih negatif 1-nya tuh, atau nantilah di contoh yang B sih sebenarnya. Nih dia coba yang kita lihat nih, yang ini. Jika X kuadrat lebih besar dari 1, maka X-nya lebih besar dari 1 juga. Ini benar atau salah? Nah, yang ini salah ya, nggak bisa dibalik ya. Kalau yang A itu benar, X-nya lebih besar dari 1, maka X kuadratnya lebih besar dari 1. Tapi kalau kita balik gitu ya, kalau X kuadratnya lebih besar 1, maka X-nya lebih besar dari 1, benar atau salah? Salah. Kenapa kayak gitu? Karena kalau misalkan kita pilih nih, misal pilih X-nya ini sama dengan negatif 2. Oke? Kita lihat ini, kita lihat kalimat X kuadrat lebih besar 1. X-nya min 2, berarti min 2 dikuadratin. Min 2 dikuadratin itu kan 4 ya? 4. Nah, berarti 4 lebih besar dari 1. Benar kan? Benar dong pernyataan ini. Tapi ternyata kalau lihat yang ininya, ini X-nya min 2 lebih besar dari 1. Salah. Nah, gitu ya. Jadi kalau negatif tuh nggak bisa kita kuadratkan kedua ruas. Karena ini nih contoh kontradiksinya. Ya. Jadi yang B itu salah karena ada contoh penyangkalnya. Nah, caranya tuh gitu. Cara nulisnya gini ya. Kita kasih beri contoh. Yang B itu salah karena ada penyangkalnya. Misal, pilih X sama dengan negatif 2. Pernyataan X kuadrat lebih besar dari 1 benar. Ya kan? Benar kan? Karena dia jadinya 4 lebih besar dari 1. Tetapi pernyataan X lebih besar dari 1 salah. Kenapa? Karena kan X-nya min 2. Min 2 lebih besar dari 1 kan salah ya. Nah, gitu. Oke, nah, jadi itu hati-hati juga ya itu tuh nggak bisa dibulak-balik seenaknya. Jika maka nggak bisa jadi dibalik gitu ya pernyataannya. Contohnya ini nih bahayanya. Jadi gitu ya. Ini adalah contoh-contoh dari bab 0.1. Sip. Sekarang tinggal kalian berlatih ya. Berlatih soalnya nanti disediakan di soal untuk latihannya ya. Silakan kerjakan.